Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan BPS, Ibu Eni Lestari Ningsih, dan seluruh keluarga besar dari BPS, dan seluruh Widya Suara, dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta pelatihan kepemimpinan administrator pertama melalui webinar ini yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, sebagai manusia yang ingin melaksanakan Pancasila, pastilah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kondisi apapun, kondisi COVID-19, kedaruratan kesehatan nasional, apapun juga, tapi kita tetap bisa melaksanakan tugas dan meningkatkan kualitas diri kita semuanya untuk bisa melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Sekalipun sekali ini kita ditantang untuk membuat satu terobosan, yaitu melalui seminar atau webinar, web seminar melalui Zoom, dan alhamdulillah semuanya tetap bisa kita kerjakan. Saya sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Puslitbang dari BPS yang menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator ini, yang menyelenggarakan acara ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bersilaturahim, bisa berlanjut menjadi silaturahmi, wawasan kita nyambung, dan silatul amali, koordinasi dan kerjasama kita semuanya nyambung untuk melaksanakan amanah yang sebaik-baiknya bagi bangsa, bagi negara, bagi Indonesia yang kita cintai. Sekalipun ya barangkali ada yang bertanyakan, kok Pak Hidayat yang diminta menjadi narasumber dan atau penceramah dalam bidang wawasan kepemimpinan Pancasila. Saya sendiri juga tidak tahu ya, tetapi saya bersyukur bahwa mungkin sayalah orang pertama yang menerangkan Pancasila pakai bahasa Arab di negara-negara Arab. Ketika saya menjadi Ketua MPR tahun 2008, saya Ketua MPR 2004-2009, waktu itu saya diundang untuk suatu konferensi internasional di Tunisia bersama dengan Pak Taufik Kemas almarhum dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Waktu itu saya menjelaskan tentang, karena diminta untuk menjelaskan tentang relasi antara Islam dan demokrasi. Saya sampaikan pengalaman Indonesia, Islam dan demokrasi dalam relasi antara Pancasila, Islam, Indonesia, dan demokrasi. Saya terangkanlah Pancasila dengan 5 butirnya itu dengan berbahasa Arab tentunya. Dan Pak Taufik Kemas almarhum waktu itu kemudian mendekati saya dan menyampaikan, terima kasih Mas Hidayat. Barangkali inilah kali pertama Pancasila diterangkan pakai bahasa Arab di forum resmi sekelas Forum Internasional di Indonesia itu. Kali yang kedua adalah pada bulan Januari kemarin di PBB di Jenewa, dalam satu forum internasional yang diselenggarakan oleh Muslim World League bekerjasama dengan PBB, yaitu dalam rangka untuk membentengi anak-anak muda dari dampak negatif daripada radikalisme, ekstremisme, dan sebagainya. Saya sampaikan tentang bagaimana dengan Pancasila dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya kita telah dan akan selalu bisa memberikan imunitas, pemikiran-pemikiran alternatif dan pengokohan kejiwaan dan kepribadian, sehingga anak-anak muda kita akan terbebas dan terselamatkan dari radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan sebagainya. Jadi ya itulah kali kedua Pancasila diterangkan pakai bahasa Arab di forum yang sangat terhormat, yang terakhir bahkan di forum PBB. Jadi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti berkenan, menyambung dengan apa yang diharapkan terkait dengan wawasan kebangsaan Pancasila. Tadi pagi saya nge-tweet, saya aktif di Twitter, dan saya sampaikan tentang akan adanya acara ini, dan saya sampaikan belakangan ini ada beberapa pemimpin dengan tipe yang macam-macam. Ada yang nangis-nangis gitu ya, ada yang marah-marah, ada yang muji-muji juga, ada yang ngeles-ngeles saja. Tapi ada pemimpin yang nggak pakai marah, nggak pakai muji, nggak pakai ngeles, nggak pakai baperan gitu ya. Tapi tetap juga terus bekerja untuk bangsa dan untuk negara. Saya tanya kepada netizen, kira-kira dari beragam tipologi ini, mana yang lebih mendekati kepada pola kepemimpinan yang
Pancasila. Saya ingin mengatakan bahwa Pancasila belakangan ini memang menjadi isu dan atau menjadi pembincangan yang sangat menarik, karena apalagi kalau di DPR dan menjadi isu nasional terkait dengan adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ramai sekali pembahasannya dan kemudian menghadirkan beragam tipologi tentang kepemimpinan yang hadir di sana. Saya tentu tidak akan masuk dalam polemik tentang rancangan undang-undang itu, sekalipun sikap daripada seluruh pihak sudah menjadi sangat jelas ada di sana. Saya ingin kembali kepada tema kita tentang wawasan kepemimpinan nasional. Menurut saya, wawasan kepemimpinan nasional, wawasan kepemimpinan kebangsaan itu akan menjadi gampang terbayangkan, mudah difahami dan sekaligus diimplementasikan, sekaligus mudah diperkirakan hasil akhirnya seperti apa kalau kita merujuk kembali kepada sejarah pembentukan Pancasila dan aktor-aktor ataupun para founding fathers, bapak-bapak bangsa yang terlibat di sana. Jadi, satu produk tidak mungkin kemudian terlepas daripada karakter daripada produsennya. Produsennya yang bagus, yang handal, yang hebat, itulah kira-kira akan menghadirkan produk yang handal, yang hebat, yang bermanfaat juga. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini menurut saya salah satu karakteristik yang penting betul untuk kita camkan kalau kita bicara tentang masalah kepemimpinan Pancasila. Penting betul kita untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana dahulu Pancasila itu terbentuk atau dibentuk, didialogkan, disepakati, dikompromikan, dan jadilah dia ideologi dan dasar negara untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, saya akan ingatkan juga bahwa banyak pihak ketika membahas tentang kepemimpinan Pancasila seringkali tidak merujuk kepada tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pembentukan Pancasila pada tingkat menyeluruhnya. Bahkan sering dirujuk malah Ki Hajar Dewantoro, tokoh yang tentu sangat berjasa bagi Indonesia. Ungkapan-ungkapannya tentu amat sangat baik, termasuk ungkapan beliau tentang kepemimpinan yang berbasiskan kepada Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Kalau di depan menjadi teladan, di tengah bekerja sama untuk menghadirkan karya yang nyata, dan kalau dia di belakang, dia akan selalu menjadi mengikuti dengan cara yang baik. Ini tentu juga adalah tipologi kepemimpinan yang bagus. Tapi beliau tidak terlibat secara langsung di dalam menghadirkan Pancasila. Pendapat beliau kita ambil, tapi kalau kita kaitkan dengan Pancasila, saya lebih cenderung untuk kemudian merujukkan kepada aktor-aktor yang terlibat dan mungkin bukan aktor ya, tetapi para bapak bangsa yang terlibat di dalam menghadirkan Pancasila. Karena dengan melihat pada hasil, yaitu lima sila Pancasila, kemudian merujukkan kepada bagaimana para tokoh bangsa yang menghadirkan Pancasila, akan terlihat bahwa di situ ada kepemimpinan yang luar biasa hadir. Akan kita lihat juga bagaimana dulu waktu zaman Orde Baru, Pak Harto, BP7 Pusat selalu dia mengingatkan bahwa pemimpin Indonesia atau pihak-pihak yang menjadi pemimpin di Indonesia haruslah mempunyai sikap dan perilaku luhur yang berbasiskan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi nilai-nilai Pancasila itu yang seperti bagaimana? Lagi-lagi kemudian biasanya bahasanya adalah bahasan yang normatif, tidak dikaitkan dengan figur-figur yang kemudian secara langsung menghadirkan Pancasila, dan dari situ kita akan bisa melihat bagaimana sesungguhnya pribadi berpancasila dan pemimpin yang berpancasila pada tingkat yang lebih operasional dan lebih konkret. Karenanya sekali lagi saya akan mencoba mendekatinya dengan menyegarkan kembali ingatan kita tentang tokoh-tokoh yang berkompromi, yang merembuk dan menyepakati bersama menghadirkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat hebat, mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat hebat. Inilah yang penting untuk selalu kita segarkan. Dan apalagi kita juga selalu diingatkan oleh ungkapan Bung Karno yang sangat populer, yang pastilah kita semua ingat, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dalam pidato beliau pada tahun 54, di depan rekan-rekan para aktivis pembela Pancasila sebagai ideologi negara, beliau lagi-lagi mengingatkan
tentang bagaimana sejarah daripada pembentukan Pancasila dan bagaimana kemudian Pancasila itu menjadi ideologi negara dan bagaimana itu sesungguhnya melalui satu mekanisme dan satu dialektika, bahkan kompromi-kompromi, dan itu semuanya dihadirkan oleh para pemimpin, para founding fathers yang memang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat berkeunggulan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bila ini kemudian salah satu kebijakannya, maka kita akan melangkah lebih lanjut. Pertama, kita tahu bahwa Pancasila menjadi rumusan yang kemudian final pada 18 Agustus, itu memang tidak tiba-tiba menjadi 18 Agustus. Ada Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Tapi mari kita lihat bagaimana kemudian pidato-pidato pada masa sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni itu belum menyepakati tentang rumusan final, rumusan yang disepakati tentang berpancasila itu seperti apa. Nah, di sini menurut saya kemudian jiwa kepemimpinan itu akan hadir. Dibentuklah kemudian panitia kecil. Semula panitia kecil itu isinya adalah 8 orang. Dengan ketuanya adalah Bung Karno. Tetapi, ini saya katakan sekali lagi di sini jiwa kepemimpinan itu hadir. Bung Karno melihat bahwa komposisi 8 orang itu tidak menggambarkan tentang realita, cita-cita merdeka, dan latar belakang politik, latar belakang suku, latar belakang organisasi. Karenanya beliau dengan inisiatif sendiri, di sini kepemimpinan hadir, beliau merubah dari panitia 8 menjadi panitia 9. Jadi ini kalau kita tegaskan, maka kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang mampu membaca masalah secara cermat, secara cepat, dan kemudian menghadirkan solusi yang solutif dan menghadirkan hasil yang kreatif, hasil yang benar, dan membawa kepada kesepakatan yang diharapkan. Dari 8 orang itu kemudian beliau rubah menjadi 9 orang. Nah, 9 orang ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang hebat-hebat. Bung Karno memberikan contoh tentang bagaimana mengakomodasi keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Termasuk mengakomodasi tentang usulan Pancasila, butir-butirnya seperti apa. Jadi beliau sebagai yang menjadi pemberi pidato terakhir pada sidang di BPUPK yang pertama, beliau pidato tanggal 1 Juni, Pancasila yang beliau sampaikan, 5 urutannya itu berbeda dengan apa yang nanti disepakati oleh panitia 9. Disampaikan Pancasila pada 1 Juni itu urutannya adalah sila kebangsaan, kemanusiaan, kemudian sila demokrasi, kemudian keadilan sosial, kemudian ketuhanan. Begitulah 5 sila yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Tapi ketika kemudian beliau menjadi ketua panitia 9, setelah beliau merubah panitia 8 menjadi panitia 9, di panitia 9 ini lagi-lagi beliau memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya katakan, beliau berikan keteladanan untuk mengkoreksi ketika sebuah komposisi, ketika sebuah kepanitiaan yang diharapkan menghadirkan solusi, itu akan potensial tidak menghadirkan solusi karena tidak menghadirkan keadilan, karena tidak menghadirkan representasi yang cukup. Kepemimpinan beliau, atau kita diajarkan beliau tentang kepemimpinan yang mengkoreksi ketidakbenaran ini, untuk kemudian menghadirkan sebuah komposisi yang benar, yang aspiratif, yang adil, dan solutif. Hadirlah panitia 9. Di panitia 9 itu menghadirkan kesepakatan tentang dan atau kompromi tentang berpancasila. Yang pertama menurut saya adalah bagaimana Bung Karno rela untuk kemudian menerima kompromi ini, sekalipun itu sama sekali berbeda dengan Pancasila yang dipidatokan oleh beliau pada tanggal 5 Juni. Di situ ada kenegarawanan, di situ ada kepemimpinan yang berorientasi mementingkan kemaslahatannya lebih besar, yaitu adanya sebuah kesepakatan yang adanya satu yang bisa disepakati. Kepemimpinan yang semacam ini, kepemimpinan yang amat sangat dipentingkan. Nah, satu. Nomor 2, ketika beliau kemudian membuat panitia 9, tadi saya katakan bahwa beliau menghadirkan ragam-ragam tokoh yang di satu pihak menghadirkan representasi, ya.
pemimpin mampu melihat tentang representasi yang baik dan benar, dan kemudian dengan cara itu memaksimalkan potensi mereka untuk menghadirkan solusi secara baik dan benar. Kita akan lihat 9 tokoh itu latar belakang sukunya beragam-ragam. Ada yang dari Sumatera, ada Bung Hatta, ada Yamin, ya. Ada yang dari Jawa, ada di situ banyak tentu saja, ada Bung Karno, ada Ahmad Subarjo, ada Abi Kusnawati Prasojo, ada Kiai Haji Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Wahid Hashim, gitu ya. Ada yang dari Indonesia Timur, dari Sulawesi, Mr. A.A. Maramis. Ada yang dari latar belakangnya adalah dari latar belakang partai politik, seperti PNI, Bung Hatta, Bung Karno maksud saya, maupun juga yang latar belakangnya adalah dari partai Islam, seperti Haji Agus Salim dan Haji Abi Kusnawati Prasojo. Ada yang latar belakangnya dari Ormas, seperti dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahar Muzakir, maupun dari NU Kiai Haji Wahid Hashim. Ada latar belakangnya adalah yang Kristiani, tadi Mr. A.A. Maramis. Jadi ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang dari Ormas, ada yang dari partai. Ada yang, dan semuanya mereka adalah orang yang sangat terpelajar. Orang yang sangat terpelajar dalam kualifikasi keterpelajaran yang sangat tinggi. Ada yang didikan dalam negeri, seperti Insinyur Soekarno, seperti Kiai Haji Wahid Hashim. Ya. Ada yang pendidikannya dari luar negeri, seperti Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada juga yang beliau dari Rotterdam, dari Belanda. Ada yang dari Mesir, Kiai Haji Kahar Muzakir. Ada yang latar belakangnya adalah ahli hukum, Master in Rechten, seperti Mr. Ahmad Subarjo, maupun juga Mr. Muhammad Yamin, gitu ya. Ada yang insinyur, Soekarno, ada yang ahli ekonomi, Dr. Andes Muhammad Hatta, ada yang ahli ilmu agama, Kiai Haji Kahar Muzakir, maupun Kiai Haji Wahid Hashim. Ada yang otodidak, yang sangat luar biasa, seperti Haji Agus Salim. Bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin menghadirkan sebuah komposisi tim kerja yang begitu mumpuni, latar belakang pendidikan yang sangat beragam, latar belakang suku, agama, organisasi yang sangat beragam. Tapi bagaimana pemimpin itu kemudian bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan dari masing-masingnya, bukan untuk menghadirkan egoisme, ego sektoral, ego kelompok, untuk kemudian bahkan menghadirkan konflik yang tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, pemimpin seperti Bung Karno dan 8 tokoh yang lain justru memberikan kepada kita keteladanan. Bagaimana kemudian mereka memberikan yang terbaik, keunggulan yang mereka miliki, hasil pendidikan yang mereka dapatkan, latar belakang beragam mereka yang mereka miliki. Mereka berikan semuanya untuk menghadirkan jawaban atas pertanyaan Dr. Wardiman Widyodiningrat tentang Indonesia yang akan kita dirikan, dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah Pancasila. Pancasila yang bagaimana? Inilah yang kemudian disepakati oleh 5 tokoh itu, 9 tokoh maksud saya, dengan ragamnya yang luar biasa, yang di situ bahkan menghadirkan sekali lagi kepemimpinan yang mampu menghadirkan win-win solution, jalan tengah, yang bisa diterima oleh semuanya. Kita tahu bahwa pada waktu pidato tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni itu, ketika membahas tentang dasar negara itu apa, muncullah beragam usulan tentang dasar negara itu apa. Minimal ada 2 kategori besar. Satu, dari kalangan umat Islam menghendaki dasar negara itu Islam. Disampaikan oleh Kiai Haji Wahid Hashim, disampaikan oleh Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Abdul Halim, dan seterusnya, dengan argumentasi bahwa ya mayoritas Indonesia beragama Islam, wajar kalau mereka kemudian mempunyai negara dasarnya adalah Islam. Tapi tokoh-tokoh yang lainnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh yang lain, mereka menyampaikan, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Wilopo, dan lain sebagainya, Supomo, dan lain sebagainya, mereka menyampaikan bahwa ya kita ada sebuah negara yang majemuk, yang beragam-ragam, karenanya wajarnya dasar negaranya adalah kebangsaan atau kerakyatan atau yang semacam itu. Dua kutub yang kemudian menghadirkan kondisi yang tidak bisa dibuat satu keputusan bersama. Sampailah kemudian dibuat panitia kecil, panitia 9 tadi itu, dan kemudian
terjadilah kompromi pada sila pertama. Kompromi itu mengakomodasi keinginan umat Islam, tapi sekaligus juga tidak sepenuhnya terakomodasi untuk kemudian mengakomodasi keinginan kalangan kebangsaan, dan jadilah sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Ini sampai tanggal 22 Juni tahun 45. Saya mengatakan bahwa inilah para pemimpin yang mampu menghadirkan kompromi, ya, mampu menghadirkan kesepakatan. Pemimpin yang kemudian mampu menghadirkan potensi tertinggi yang mereka miliki, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk egoisme, bukan untuk juga mudah mutung, mudah putus asa, mudah dan kemudian karenanya tidak mau menang-menangan, tidak mau membahas, tidak mau bermusyawarah, tidak mau kompromi, dan kemudian ya mungkin tiji-tibeh, mati siji mati kabeh, sudahlah kita tidak disepakati, ya sudah selesai. Tidak demikian. Mereka kemudian duduk bersama, mencari solusi, mencari jalan tengah, dan jadilah jalan tengah itu bisa mereka sepakati. Menurut saya ini adalah bagian daripada keteladanan yang luar biasa. Para bapak bangsa itu memberikan kepada kita sebuah keteladanan. Bagaimana mereka-mereka yang berlatar belakang berkeunggulan itu, dan berlatar belakang yang beragam-ragam itu, tidak kemudian memberikan tadi sekali lagi rasa egoisme mereka, atau rasa menang-menangannya mereka, atau rasa mayoritas minoritas mereka mencari solusi yang terbaik. Panitia 8 dirubah menjadi panitia 9, panitia 9 sangatlah akomodatif dengan semuanya, dan kemudian menghadirkan sekali lagi solusi yang diharapkan oleh semua kelompok. Bapak dan yang saya hormati, saya menegaskan kembali bahwa para pemimpin itu, sekali lagi, para pemimpin yang kemudian menghadirkan Pancasila, menyepakati Pancasila. Jadi kalau saya boleh menyebutkan, mereka-mereka inilah para pemimpin bangsa yang paham betul tentang Pancasila, dan kemudian menjadi teladan yang paling konkret tentang bagaimana berpancasila sampai pada tanggal 22 Juni, sampai pada tanggal 18 Agustus. Ketika tanggal 18 Agustus, kita akan bertemu dengan fakta baru. Bagaimana lagi-lagi para pemimpin bangsa ini memberikan kepada kita keteladanan. Ketika kemudian ada sebagian warga dari Indonesia Timur mengatasnamakan keberatan dari warga mereka terhadap 7 kata yang tadi telah disepakati itu, para pemimpin bangsa memberikan kepada kita keteladanan tentang tidak untuk kemudian ngotot-ngototan, tidak untuk kemudian mutung-mutungan, tidak untuk kemudian memaksakan kehendak untuk kemudian memenangkan kepentingan sepihaknya. Masalah ini disampaikan kepada Bung Hatta, dan Bung Hatta segera kemudian menemui tokoh-tokoh dari kalangan umat Islam. Ada 4 tokoh yang ditemui secara populernya demikian. Ada yang populernya, sekalipun ada yang mengatakan bahwa waktu itu beliau masih berada di Jombang. Tapi yang jelas dari pihak NU sangat mendukung adanya perubahan ini. Kemudian ada dari tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, ada tokoh Swansingo Dimejo, dan ada tokoh dari kalangan Indonesia yang Barat, Mr. Teuku Muhammad Hasan. 4 tokoh ini ditemui oleh Bung Hatta dan disampaikanlah masalah yang dimunculkan itu. Sekali lagi, para pimpinan bangsa memberikan kepada kita keteladanan tentang berpancasila yang mempunyai kemampuan untuk sekali lagi tidak memenangkan ego kelompok, tidak untuk pecah belah, tidak untuk kemudian melanggengkan ya sikap hidup yang pesimisme atau sikap hidup yang tidak menghormati, sikap hidup yang intoleran, tidak sikap hidup yang kemudian menghadirkan perilaku-perilaku yang tidak menjaga Indonesia merdeka. Para pimpinan bangsa yang terlibat langsung dalam pembuatan Pancasila memberikan keteladanan tentang bagaimana masalah ini bukan mereka hindari, bukan mereka kemudian mencari dalih untuk kemudian tidak menyelesaikan masalah. Mereka temui masalah ini, mereka segera berembuk, dan kemudian mereka menyepakati sebuah formula baru
Sila pertamanya berubah menjadinya, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya tetap kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dibimbing hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya peristiwa ini perlu dimaknai dalam konteks kepemimpinan. Mereka memberikan kepada kita keteladanan bahwa Pancasila yang disepakati itu adalah peristiwa yang di dalamnya juga menghadirkan sikap kepemimpinan kenegarawanan yang luar biasa. Bagaimana mereka menyampaikan masalah, mencari solusi atas masalah, dan kemudian mencari pihak-pihak yang bisa menyelesaikan masalah, dan kemudian mereka menyepakati untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah kepemimpinan yang luar biasa. Dan produk daripada itu adalah hadirnya Pancasila yang sekarang ini disepakati atau yang kemudian disepakati menjadi ideologi dan dasar negara. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara sekali lagi tentang kepemimpinan Pancasila, menurut saya rujuklah kembali. Mari kita baca kembali biografi para tokoh yang hebat-hebat ini. Dari sana yang luar biasa, kepribadian yang luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa. Kepemimpinan yang sekali lagi, kepemimpinan yang mampu untuk meningkatkan kualitas dirinya sampai menjadi orang-orang yang hebat-hebat itu. Dan kehebatannya tidak mereka pergunakan untuk sekali lagi untuk ego kelompok, ego golongan, ego latar belakang apapun ya, tapi mereka pakai itu semuanya untuk menghadirkan solusi bagi Indonesia, untuk menjaga agar kemerdekaan Indonesia tetap merdeka, untuk menghadirkan sebuah dasar negara yang kokoh dan kuat, yang dipujikan oleh bangsa-bangsa dunia, karena ketika kemudian Bung Karno mempidatokan Pancasila ini di PBB, maupun ketika saya menyampaikan juga di sidang PBB di Jenewa, mereka menyampaikan ini adalah 5 prinsip yang sangat luar biasa. Dalam dirinya ada sekaligus tentang visi kemanusiaan, visi kebangsaan, visi keagamaan, visi demokrasi, ada visi persatuan, ada visi kesejahteraan. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa terkait dengan masalah kepemimpinan Pancasila, langkah yang pertama yang penting untuk dilakukan adalah mari segarkan ingatan, baca terus-menerus tentang biografi para tokoh minimal yang terlibat secara langsung di dalam pembentukan Pancasila. Ada anggota Panitia 9 dan anggota PPKI minimal yang 5 orang yang tadi saya sebutkan namanya. Ada di situ ada Mr. Teuku Muhammad Hasan, ada juga Mr. Kasman Simodimejo, dan juga ada Ki Bagus Hadikusumo. Selain daripada yang Panitia 9 yang tadi namanya sudah saya sampaikan di depan. Sekali lagi, itu menjadi amat sangat dipentingkan, karena kalau para ahli sejarah selalu mengatakan bahwa yang namanya sejarah itu adalah satu pengulangan. At-Tarikh yu'idun nafsahu, itu kata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Jadi kalau kita yang betul-betul berpancasila secara murni dan konsekuen, yang kemudian menghadirkan hasil yang kokoh dan kuat, itu ada pada tokoh-tokoh bangsa yang terlibat secara langsung dalam menghadirkan Pancasila. Dan bila itu kita jadikan sebagai rujukan, maka sekali lagi kita tidak sedang berada dalam ruang yang kosong, atau ruang hampa, atau ruang yang kemudian tidak jelas bagaimana awal dan bagaimana akhirnya, termasuk bagaimana kepemimpinan bisa dihadirkan untuk kemudian bisa mengawal Pancasila. 9 tokoh anggota Panitia 9 maupun 4 tokoh dari PPKI maupun seluruh anggota BPUPK, mereka adalah teladan-teladan yang luar biasa di dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara ini. Tapi secara spesifik saya ingin menegaskan, karena banyak pihak kadang-kadang kemudian bertanyakan, siapa sih sesungguhnya manusia yang Pancasilais, siapa yang bisa dirujuk? Menurut saya yang paling nyata adalah mereka yang terlibat menyepakati Pancasila sampai pada tingkat akhirnya pada tanggal 18 Agustus itu. Itu hal pertama yang saya sampaikan Bapak dan yang saya hormati terkait dengan kepemimpinan berbasis kepemimpinan Pancasila. Jadi
dengan pendekatan ini maka kepemimpinan Pancasila adalah bukan kepemimpinan yang hanya ada dalam dunia utopia atau hanya ada dalam angan-angan, dalam cita-cita, atau sesuatu yang tidak mungkin ada, ternyata dia real ada, kan, atau digawantahkan di dalam kepribadian, kepemimpinan para tokoh-tokoh bangsa, para founding fathers yang terlibat dalam BPUPK, khususnya yang terlibat di dalam Panitia 9, maupun yang terlibat dalam PPKI, khususnya yang terlibat di dalam menghadirkan Pancasila itu. Baik, Bapak dan yang saya hormati, saya ingin lanjut. Bila demikian, maka kita bisa melihat tentang bagaimana memahami 5 sila dari Pancasila itu dalam konteks menjadikan mereka sebagai teladan, sekaligus bagaimana kemudian dia bisa kita implementasikan menjadi pola-pola kepemimpinan pada era kita sekarang ini dengan merujuk kepada nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati menjadi final dan yang kemudian dipreskan oleh Pak Presiden Jokowi pada tahun 2016 yang lalu menjadi hari lahir Pancasila yang di dalamnya ada keterkaitan dan atau sejarah yang berkesinambungan dari 1 Juni menjadi 22 Juni dan kemudian menjadi 18 Agustus. Baik. Bapak dan yang saya hormati, dengan sekali lagi dengan pendekatan itu maka kita akan melihat pertama, kepemimpinan yang berbasis kepemimpinan Pancasila jelas sekali adalah kepemimpinan yang merujuk dan memahami dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh nilai-nilai daripada Pancasila itu. Mustahil kita bisa bicara tentang kepemimpinan Pancasila kalau yang akan kita bicarakan adalah hanya pribadi-pribadi yang menghafalkan 5 silanya saja, tapi tidak mau memahaminya secara komprehensif, dan apalagi tidak mau menghayatinya secara baik dan benar, dan apalagi tidak mau melaksanakannya di dalam kebijakan dan dalam sikap hidup pribadi dan dalam posisi di mana dia harus mengambil sikap dan atau mengambil keputusan. Itu tidak akan bisa terwujud. Nah, karena kalau hanya dihafalkan saja, ya anak-anak SD pun banyak, sekalipun sekarang juga banyak anak-anak yang bahkan hafal pun tidak, gitu ya. Tapi kalau kemudian dihafalkan tapi kemudian difahaminya pun juga dengan cara yang tidak utuh, juga menjadi bermasalah. Saya katakan tidak utuh karena memang seringkali kemudian ada kondisi di mana Pancasila diarahkan menjadi sesuatu yang kemudian pemahamannya menjadi pemahaman yang bias. Ya, mohon maaf kalau kemudian kami mengkritisi tentang rancangan undang-undang HIP ini karena di dalamnya ada banyak ketentuan yang tidak sesuai, sekalipun bicaranya tentang Pancasila, tapi sekalipun disebutkan di ketentuan umum di nomor 1 bahwa Pancasila di situ merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi pada angka ketiganya, angka 10-nya, dan nanti pada rincian pasal-pasal dan ayat-ayatnya ternyata tidak lagi sesuai dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu jelas, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan saja, bukan ketuhanan yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi saya mengatakan sekali lagi karenanya sangat dipentingkan untuk kalau kita bicara tentang dan ingin menjadi pemimpin yang basisnya adalah Pancasila, penting betul untuk memahami secara utuh ya, kemenyeluruhan daripada Pancasila, untuk kemudian memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya, menjadikannya sebagai pemimpin kita. Tadi saya sudah sampai di depan bahwa kita beruntung kita mempunyai contoh-contoh dari para bapak-bapak bangsa yang hebat yang mereka adalah keteladanan di dalam menghidupi Pancasila, di dalam kepemimpinan mereka, dan terutama sekali adalah pada proses ketika mereka menyepakati Pancasila itu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepemimpinan Pancasila dengan pendekatan itu, maka kalau kita bicara tentang sila yang pertama yang adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila yang selalu hadir di dalam seluruh
Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar sementara 50 maupun juga ketika Bung Karno mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45, maupun ketika kemudian di era reformasi ini dilakukan realisasi daripada tuntutan reformasi, yaitu yang namanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, maka pembukaan Undang-Undang Dasar tidak mengalami perubahan. Dan bukan Undang-Undang Dasar itu di dalamnya ada 5 sila daripada Pancasila ini. Jadi dia sudah taken for granted, sudah selesai. Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian dipahami secara utuh, secara baik dan secara benar. Kepemimpinan yang baik dan benar sekali lagi adalah kepemimpinan yang memahami secara utuh, baik, benar, dan kemudian menjadi pikiran, menjadi obsesi, menjadi keteladanan, menjadi sesuatu yang kemudian yang dipimpin melihat bahwa dalam dirinya memang nilai Pancasila itu hadir menjadi guidance untuk membawa kepada perilaku kepemimpinan yang berkeunggulan. Yang pertama tentu ketuhanan yang Maha Esa. Dari ungkapan yang utuh ini, banyak hal yang bisa kita ambil menjadi kesimpulan. Pertama, kepemimpinan berbasiskan pada ketuhanan yang Maha Esa artinya adalah bukan kepemimpinan yang basisnya adalah kepada ateisme, apalagi komunisme. Dan apalagi ateisme dan komunisme terutama ada dua ideologi yang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dinyatakan sebagai terlarang di Indonesia. Dikuatkan lagi oleh TAP MPRS nomor 1 tahun 2003, disebutkan juga dalam KUHP, disebutkan juga dalam Undang-Undang tentang Bela Negara, disebutkan juga dalam Undang-Undang tentang Ormas, yang semuanya menegaskan bahwa ateisme, komunisme, Leninisme, Marxisme adalah ideologi ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa bukanlah pemimpin yang orientasinya kepada anti Tuhan, kepada ateisme, kepada komunisme, kepada Leninisme, Marxisme, dan seterusnya. Ini perlu clear supaya kemudian kita tidak lagi berdebat tentang permasalahan yang dihubungkan dengan masalah PKI. Yang berikutnya, kalau kita bicara tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa, maka dia tentu juga sekaligus bukanlah ideologi yang mengarahkan pada hadirnya sekulerisme. Karena sekulerisme adalah sebuah ideologi yang kemudian memisahkan antara pribadi dan sosial, antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik, antara pribadi dan bernegara, dipisahkan. Negara mengurusi negara, dan agama mengurusi kepribadian dan urusannya dengan Tuhan. Ketika para founding fathers dari latar belakang yang berbeda-beda, suku berbeda, profesi berbeda, latar belakang politik berbeda, latar belakang agama berbeda, menyepakati tentang ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama, jelas sekali bahwa mereka menyepakati bahwa bangsa Indonesia yang kemudian menjadi bangsa kita semuanya, negara Indonesia ada negara kita semua, yang di situ ada pemimpinnya, adalah sebuah entitas yang selayaknya dipimpin oleh mereka yang mementingkan bertuhan dan yang mengamalkan bertuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam kebijakan mereka, di dalam pribadi dan perilaku mereka, sehingga kemudian karenanya keputusan-keputusan dan atau kebijakan-kebijakan ada kebijakan-kebijakan yang membawa kepada hadirnya pencerahan yang membawa kepada kemajuan. Salah satu ciri daripada agama tentu adalah tidak mengajarkan tentang adanya fatalisme, tidak mengajarkan tentang adanya nihilisme, tidak mengajarkan adanya mudah putus asa, mudah menyerah, tidak kemudian menghadirkan yang terbaik, tidak melakukan sesuatu yang secara ihsan, secara maksimal, secara istiqomah, menghadirkan keberlangsungan nilai-nilai. Agama pasti mengajarkan tentang, dan apalagi dalam konteks agama dengan pendekatan ketuhanan yang Maha Esa, pastilah mengajarkan tentang bagaimana manusia itu adalah ciptaan Allah yang diberikan begitu banyak alat untuk menghadirkan kemajuan, menghadirkan kemakmuran, menghadirkan keunggulan, tetapi tetap dalam bingkai keagamaan, dalam artian tidak untuk merubah manusianya menjadi Tuhan, dan Tuhannya diperbuktikan ketuhanan yang Maha Esa, yang bukan ateisme, bukan sekulerisme, karenanya juga bukanlah radikalisme. Karena dengan
penyebutan ketuhanan yang Maha Esa saja itu jelas bukanlah sebutan yang radikal, apalagi yang teroris, apalagi yang Maha Esa menandakan bahwa di sana ada toleransi yang luar biasa. 4 tokoh umat Islam tadi begitu sangat toleran untuk bisa menerima perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pastilah kalau mereka pendekatannya adalah radikalisme dan kelompokisme gitu ya, mungkin tidak akan pernah ada kesepakatan ini. Tapi sekali lagi mereka memberikan kepada kita keteladanan dengan satu ungkapan yang utuh, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka orientasinya adalah berketuhanan itu adalah bukan berketuhanan yang bukanlah kehidupan berbangsa yang ateis, bukanlah kehidupan berketuhanan tetapi sekuleris atau liberalis, tapi yang juga bukan yang radikalis, bukan juga yang teroris, bukan juga yang membawa kepada adanya ekstremisme. Contohnya adalah pada para tokoh pendiri bangsa tadi itu, memang kita lihat bahwa dari baik itu panitia 9 maupun juga anggota PPKI, ya, dan terutama yang terlibat langsung dalam menghadirkan Pancasila itu, memang tidak ada dari kelompok ateis, tidak ada dari kelompok PKI, gitu ya. Semuanya ada dari kelompok yang menghadirkan kesepakatan, menghadirkan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi setelah pertama, Bapak dan yang saya hormati memberikan kepada kita sebuah fakta tentang kepemimpinan itu dalam konteks hadirkan kepemimpinan yang religius, yang berketuhanan, yang Maha Esa. Dan karenanya tidak menghadirkan perilaku-perilaku yang tadi ateistik, komunistik, sekularistik, liberalistik, radikalistik, maupun juga ekstremistik dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa contoh daripada para tokoh bangsa demikian sangat gamblang, dan dengan cara itu mudah-mudahan kita akan bisa melihat bahwa sila ini adalah sila yang sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta pernah menyampaikan Maha Esa, baru kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, baru kemudian persatuan Indonesia dan lain sebagainya. Kata beliau karena sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, begitulah urutan bagaimana nanti ditetapkan oleh Kepres pada zaman Pak Harto. Kata Bung Hatta, sila kemanusiaan yang adil dan beradab sampai selesai di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Seluruh sila ini adalah sila kemanusiaan. Kreasi kemanusiaan adalah kerja kemanusiaan. Persatuan Indonesia, kerja kemanusiaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu adalah kerja kemanusiaan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adalah kerja kemanusiaan. Nah, karena ini kerja kemanusiaan, sangat mungkin manusia itu bisa lalai, bisa lupa, bisa lelah, bisa lengah, bisa kemudian misorientasi, tidak selalu berada dalam arahan yang istiqomah, yang komit di dalam berpancasila itu. Karenanya kata beliau selalu diperlukan ada yang menyinari agar kemudian seluruh perilaku kemanusiaan itu selalu bisa diarahkan kepada perilaku yang benar. Itulah cahaya ketuhanan, itulah ajaran agama. Dialah agama, ketuhanan, kemanusiaan kita betul-betul selalu berada dalam posisi yang kemanusiaan adil dan beradab. Orientasi kita agar tidak selalu lupa untuk selalu berorientasi kepada persatuan dan tidak pecah belah. Orientasi kita adalah untuk bisa menghadirkan kepemimpinan kerakyatan, kepemimpinan yang berorientasi kepada bermusyawarah, dan orientasi kita agar selalu tersemangati mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang bisa memberikan penyerahan ini adalah agama. Yang bisa mencerahkan ini semuanya dan mengingatkan ini semuanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa kepemimpinan yang baik karenanya adalah kepemimpinan yang dalam dirinya nilai-nilai agama itu terinternalisasi, kemudian menjadi perilaku, menjadi pikiran, menjadi hal yang kemudian membawanya ketika membuat keputusan pun adalah keputusan kebijakan yang membawa kepada nilai-nilai kerahmatan, nilai-nilai keberkahan yang bisa kolega
di mana dia berada, ya, dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan nilai-nilai religiusitas ketuhanan yang membawa kepada pencerahan dan tidak akan menghadirkan kealpaan, karena keagamaan tentu adalah satu nilai keunggulan yang diciptakan dan dihadirkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang sila kedua, kalau kita bicara dari sisi kepemimpinan Pancasila itu, kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sekali lagi tokoh-tokoh kita telah memberikan kepada kita sebuah keteladanan. Bagaimana mereka berlaku begitu beradabnya. Ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi anggota, tapi tidak kemudian mereka saling menghadirkan arogansi. Mereka begitu manusiawi, karena mereka bisa menerima semuanya dan bisa memberikan ruang bagi semuanya. Mereka begitu adil, karenanya mereka tidak memenangkan satu kelompok atas yang lainnya, atau mendahulukan satu kelompok dan membelakangkan yang lain. Diberikanlah semuanya ruang yang sama. Bisa kita lihat itu dengan sangat jelas ketika pembahasan di Panitia 9 maupun juga ketika membahas tentang perubahan sila pertama dari Pancasila itu. Mereka menghadirkan sila kedua ini sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai sesuatu yang hidup, sesuatu yang real, sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Nah, inilah yang penting untuk kemudian kita bawa ketika kita bicara tentang kepemimpinan Pancasila dalam konteks yang manusiawi, yang adil, yang beradab. Dalam dirinya, sekali lagi, nilai-nilai kemanusiaan itu tercerahkan, ya, karena dia manusia yang berketuhanan, manusia yang berkeunggulan, manusia yang orientasinya menghadirkan kemaslahatan yang luas, karena agama pasti tidak mengajarkan tentang kemaslahatan yang sangat sempit, tapi akan menghadirkan kemaslahatan yang sangat luas. Kepada bagaimana kepemimpinannya akan menghadirkan keputusan yang menghadirkan maslahat yang besar bagi sesama manusia. Bagaimana keputusannya menghadirkan keadilan, dan tidak malah menghadirkan kedoliman, tidak menghadirkan tirani, tidak menghadirkan perilaku yang justru membuat orang menjadi dipertanyakan, bagaimana Anda berketuhanan Yang Maha Esa kalau perilaku Anda adalah perilaku yang zalim, perilaku Anda tidak adil, kalau perilaku Anda justru tidak manusiawi. Kemanusiaan yang adil dan keberadaban akan menghadirkan sekali lagi keunggulan budaya manusia, karena manusia keunggulannya adanya. Pancasila dalam sila kedua ini menghadirkan sekali lagi sebuah penegasan tentang menjadi manusia yang berkeunggulan, yang berorientasi berkepemimpinan berpancasila itu. Kalau kita rujukan sekali lagi kepada keteladanan daripada tokoh-tokoh di Panitia 9 maupun juga di PPKI, menghadirkan betul-betul peradaban itu bisa diwujudkan. Peradaban itu bisa dihadirkan melalui keunggulan daripada manusia-manusianya, keunggulan daripada para pemimpin-pemimpinnya. Itu yang kita lihat secara nyata, secara konkret di dalam perilaku, di dalam kepemimpinan, di dalam pemikiran, di dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh para founding fathers itu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, mereka nilai-nilai kemanusiaan itu sudah selesai. Dalam diri mereka, kemanusiaan itu membawa kepada keadilan. Tidak justru kemanusiaan itu menghadirkan, sekali lagi, perilaku yang zalim, perilaku yang tidak adil, karena perilaku yang zalim dan tidak adil bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Perilaku yang manusiawi, yang berkeadilan, itu adalah menjadi bagian dari syarat dipentingkan hadirnya keadaban, hadirnya peradaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab, manusia yang adil dan beradab, tidak mungkin akan terjadi kalau pemimpinnya tidak adil dan beradab. Masyarakat yang adil dan beradab, negara yang adil, kalau para pemimpinnya tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak beradab. Dan apalagi dalam konteks kita di Indonesia, keteladanan daripada para tokoh, daripada para pemimpin adalah niscaya. Kalau para pemimpin kita menjadi teladan, sebagaimana keteladanan yang diberikan oleh anggota Panitia 9 maupun anggota PPKI, maka sesungguhnya kita sudah
berada di jalur yang benar, on the right track, Pancasila. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita pasti hafal bahwa sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ada ungkapan yang sangat baik dari Bung Hatta ketika beliau menyebut tentang persatuan Indonesia. Beliau mengatakan persatuan itu bukanlah persatuan. Bukanlah dulu dalam ejaan lama persatuan itu ditulis dengan persatuan. OE itu adalah kemudian diganti menjadi U. Atau U itu dulu ditulisnya menjadi OE. Jadi persatuan. Itu dekat dengan persatuan. Kata beliau persatuan bukanlah persatuan. Atau persatuan itu. Mengapa? Karena kalau dalam konteks persatuan, maka persatuan itu dihadirkan dalam konteks dipaksa, dalam konteks untuk kemudian hanya dibakar untuk kepentingan yang membakarnya dan tidak menghadirkan manfaat bagi yang dipersatukan itu. Kata Bung Hatta, persatuan bukanlah persatuan. Persatuan adalah sekaligus cara disebut dalam konteks prinsip tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita persatuan Indonesia, sekaligus juga kita menerima sebuah negara Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang tadi saya katakan di depan, nampak sangat jelas dalam kepemimpinan yang disumbangsihkan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Jadi saya sebut panitia 9 itu dari latar belakang yang beragam-ragam. Binekanya sangat nampak. Latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang profesi, latar belakang organisasi, dan kepada kita sebuah keteladanan. Keragaman mereka, diversity mereka, tidak buat mereka untuk menjadi tidak unity. Mereka tetap bisa unity in diversity. Mereka tetap bineka, tapi tunggal ika juga, persatuan. Tetapi tetap menghormati adanya keragaman. Para bapak bangsa berikan kepada kita keteladanan sekali lagi bahwa keragaman mereka bisa kemudian disumbangsihkan untuk mengokohkan persatuan Indonesia. Keragaman mereka bukan untuk sekali lagi memecah belah dan atau mementingkan latar belakang, apakah suku, apakah organisasi, apakah latar belakang geografis, apakah latar belakang agama. Keragaman mereka itu justru mereka sumbangsihkan, mereka dharma baktikan, menjadi teladan bagi kita semuanya, bahwa latar belakang yang beragam itu justru menguatkan persatuan kita, Indonesia, persatuan Indonesia kita, tetap menghadirkan sekali lagi persatuan yang tidak persatuan, bukan persatuan yang dipaksakan, menghadirkan tidak ada maslahat sama sekali bagi yang dibersatukan, tetapi persatuan yang dihadirkan melalui sebuah kesadaran bersama, sebuah tanggung jawab bersama, menghadirkan solusi atas masalah yang dihadapi secara bersama. Persatuan Indonesia. Satu hal yang ketika saya berada di Timur Tengah dan atau saya temu dengan banyak tokoh, seringkali mereka mengirikan tentang Indonesia. Mereka bilang Anda sangat beruntung ada di Indonesia. Indonesia ini beragam betul, ragam etnisnya, ragam bahasanya, ragam pulaunya, ada lebih dari 17.000 pulau, ada lebih daripada 1.500 etnis, ada lebih dari 650 bahasa lokal, tapi Anda tetap bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Agama Anda di Indonesia ada 6 agama yang diakui, Anda tetap bisa bersatu. Di Timur Tengah, sekalipun jumlah mereka tidak sebesar di Indonesia, sekalipun mereka bukan negara kepulauan, sekalipun mereka bahasanya satu, ya, bahasa Arab, dan kemudian agama mayoritas mereka juga hanya satu, tapi mereka terbelah. Bahkan ketika kemarin terjadi reformasi sekalipun, kita tetap bisa bersatu. Mereka menyampaikan bahwa itu adalah sebuah karunia Allah yang luar biasa. Dan salah satu yang gue bisa membuat demikian karena Anda mempunyai yang kita sepakati sebagai Pancasila itu. Jadi Pancasila ini yang kemudian di dalam silanya, sila ketiganya menyebut tentang persatuan Indonesia, memberikan kepada kita bangsa Indonesia satu fakta di mana persatuan itu akan menjadi satu hal yang real, hadir dan hidup dan menjadi yang memastikan tentang keberlanjutan daripada Indonesia. Ketika sekali lagi dia dikelola oleh para pemimpin
para pemimpin yang berorientasi menjadi pemimpin yang menyatukan, bukan pemimpin yang membelah, pemimpin yang merangkul, bukan pemimpin yang memukul, pemimpin yang kemudian berorientasi untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah yang kemudian akan menghadirkan oleh para founding fathers. Jadi tadi saya katakan sekali lagi bahwa mereka memberikan kepada kita keteladanan yang beragam-ragam itu, tapi sekaligus mereka memberikan kepada kita sebuah sila yang kokoh dan kuat dan menghadirkan Indonesia yang tidak terbayang untuk kemudian bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan apalagi kalau kita lihat pada waktu itu ketika Indonesia diproklamasikan, kemudian secara sukarela mereka bergabung dan bahkan bukan hanya bergabung, mereka bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan mereka dan bahkan memberikan sumbangan bagi Indonesia merdeka ini. Kita lihat bagaimana Sultan Pontianak menyerahkan kedaulatan bagi Indonesia, bahkan memberikan bantuan 300 pedus senjata untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana si Sultan Hamengkubuwono menyerahkan kedaulatan dan bahkan memberikan bantuan tidak kurang dari 6,5 juta gulden, setara dengan lebih dari 500 miliar rupiah uang kita sekarang. Bagaimana Sultan Syarif Qasim dari Siak Indrapura di Riau menyerahkan kerajaannya masuk ke dalam NKRI Republik Indonesia dan bahkan bantu Indonesia dengan 13 juta gulden, setara dengan 1,07 triliun uang rupiah sekarang. Luar biasa. Jadi keragaman itu tidak membuat mereka kemudian mengambil kesempatan untuk memecah belah atau untuk keluar dari Indonesia atau untuk melemahkan Indonesia. Justru sekali lagi mereka memberikan kepada kita sebuah keteladanan berpancasila yang baik dan benar, dan kemudian menghadirkan keragaman itu justru dalam rangka untuk menguatkan Indonesia, menghadirkan Indonesia yang tetap berdaulat satu dalam konteks menjadi negara Republik Indonesia dengan beragam perkembangannya, pernah menjadi RIS dan kemudian menjadi NKRI, dan NKRI adalah sebuah cita-cita pada Undang-Undang Dasar bab 1 pasal 1 ayat 1 pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Dan kemudian dengan didekretkannya kembali ke UUD 45 oleh Bung Karno tahun 59 bulan Juli tanggal 5, maka NKRI menjadi satu hal yang dirujuk, dikembalikan, tidak lagi RIS tapi menjadi NKRI. Dan ketika kemudian Undang-Undang Dasar diamandemen, maka di antara disepakati adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan perubahan. Itu dikunci di pasal 37 ayat 5 dari Undang-Undang Dasar kita. Jadi persatuan Indonesia adalah satu hal yang final, tetapi dia akan menjadi satu hal yang tidak menjadi sekedar persatuan, tapi persatuan yang betul-betul hidup, yang menyemangati, tersemangati, yang dinamis, tapi menghadirkan solusi ketika para pemimpinnya adalah para pemimpin bangsa ini. Orientasinya adalah kepemimpinan Pancasila yang diantaranya ini, orientasi untuk menghadirkan persatuan Indonesia. Bagaimana dia mengayomi basis hukum, basisnya adalah basis Pancasila itu sendiri. Tidak mungkin saya yakin bahwa dengan dalih mengayomi maka kemudian diayomilah para koruptor, diayomilah kaum penjahat lingkungan, diayomilah dengan alasan bahwa mereka adalah bagian daripada keragaman. Tentu tidak. Indonesia sekalipun dia sekali lagi adalah negara persatuan Indonesia, tadi di depan disebutkan tentang ada prinsip tentang keadilan. Keadilan tentu adalah termasuk keadilan hukum, tentu termasuk karenanya adalah kita bersatu dalam konteks kebenaran, bersatu dalam menegakkan aturan yang sudah disepakati bersama, dan dengan cara itu menepikan beragam hal yang bisa membawa kepada masalah-masalah yang memecah belah dan atau menghilangkan atau membuat ideologi berbangsa dan bernegara. Hadirnya pemimpin yang berorientasi menyatukan, menghadirkan solusi, menghormati keragaman, dan kemudian memberi ruang semuanya untuk bangkit, untuk kemudian bisa memberikan kontribusi terbaik untuk menjadi solusi bagi bangsa Indonesia, dan bahkan memberikan seluruh keunggulan yang dimiliki, tetap dalam bingkai persatuan, dengan menghormati kebinekaan itu. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang sangat diharapkan kalau kita bicara tentang masalah kepemimpinan berbasiskan atau kepemimpinan berwawasankan Pancasila itu.
Berikutnya Bapak dan yang saya hormati, tentu sudah kita hafal bahwa sila yang keempatnya adalah tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Ini adalah sebuah sila yang sangat penting dan semuanya sangat penting. Pastilah demokrasi, negara hukum, negara yang kemudian memperlakukan sistem berpartai politik, ada pemilu, dan kemudian menghadirkan parlemen di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Pastilah sila ini menjadi sila yang penting untuk selalu kita teropong dengan sangat serius, karena ada satu penegasan yang menyampaikan bahwa yang namanya kepemimpinan itu yang bisa dihadirkan melalui demokrasi dan demokratisasi, yang kemudian menghadirkan kerakyatan yang berdaulat sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar, kerakyatan yang kemudian menghadirkan kepemimpinan karena mereka memilih dan kemudian ada yang juga dipilih, yang kemudian menghadirkan hikmah karena dengan bermusyawarahnya, karena kemudian ada tentang bagaimana sesungguhnya sila ini mengharuskan hadirnya pribadi-pribadi, baik itu pada tingkat rakyat maupun pada tingkat rakyat yang nanti akan menjadi pemimpin atau rakyat yang memilih pemimpin. Ada pemimpin yang dipilih oleh rakyat maupun pemimpin yang menjadi pemimpin di negeri yang berkedaulatan rakyat ini, meniscayakan pentingnya hadirnya sikap yang membawa kepada kemampuan untuk terus-menerus bermusyawarah. Artinya adalah pemimpin ini mempunyai kemampuan untuk membuka diri, menerima pendapat orang lain, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berdiskusi, untuk tidak menang-menangan, untuk tidak berlaku yang otoriter, untuk tidak kemudian mengabaikan suara dari pihak manapun gitu ya. Nah, tapi prinsip pemimpin yang kemudian hadir melalui sikap kerakyatan yang dimiliki hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan dan kerakyatan, meniscayakan hadirnya para pemimpin yang sekali lagi orientasinya adalah orientasi kerakyatan. Dia tidak orientasinya untuk kemudian sekedar menjadi pemimpin, tapi setelah itu malah menindas rakyatnya. Justru dia hadir untuk membela kepentingan rakyatnya. Karena dia dipilih oleh rakyatnya. Dia mewakili rakyatnya. Pemimpin yang berorientasi kepada kerakyatan, pastilah pemimpin yang menghadirkan, sekali lagi, kemampuan untuk membawa kepada munculnya komunitas, organisasi, yang di dalamnya organisasi itu hidup. Karena organisasi itu kemudian tidak akan adanya satu kondisi di mana kemudian orang tidak diakui atau orang tidak didengar atau diharapkan hanya yang ada adalah semuanya hanya mendengarkan saja, hanya melaksanakan saja tanpa perlu dialog, tanpa perlu serap aspirasi, tanpa perlu memahami, tapi laksanakan saja. Pemimpin yang berbasiskan kepada Pancasila dengan pendekatan sila yang keempat ini, pastilah pemimpin yang orientasinya justru ada rakyat, bagi bangsa, bagi negara, bagi organisasi, dan karenanya pastilah dia akan mengembangkan perilaku kepemimpinan dan organisasi yang membawa kepada hikmah, membawa kepada kebijakan dan kebijaksanaan. Dan itu karenanya meniscayakan hadirnya bersikap bermusyawarah. Sikap otoritarianisme jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak sesuai yang orientasinya hanya otoriter, pemimpin yang orientasinya hanya kemudian mementingkan pendapatnya sendiri dan mengabaikan bermusyawarah, mengabaikan pendapat dari timnya, warganya, koleganya, rakyatnya, adalah pemimpin yang bukan contoh terbaik keempat ini. Dan bukan demikian, sekali lagi, yang dicontohkan oleh para founding fathers kita. Bisa kita lihat bagaimana mereka begitu luar biasa merakyatnya, tapi sekaligus juga bagaimana mereka begitu luar biasa menghadirkan semangat bermusyawarahnya. Contoh yang tadi saya sampaikan di depan sangat nyata bagaimana mereka membuka diri untuk bermusyawarah, mendengar dari yang lain.
mereka menghormati perwakilan. Ya, ada wakil dari Indonesia Timur, ada wakil dari kalangan kebangsaan, ada wakil dari kalangan keagamaan, ada wakil perwakilan itu mereka hormati. Dan kemudian karena terjadinya saling menghormati, maka terjadilah kepemimpinan yang saling memberi yang terbaik, kepemimpinan yang saling menghormati, kepemimpinan yang saling membawa kepada munculnya sekali lagi suasana organisasi hidup dan kemudian menghadirkan kemaslahatan terbesar. Dan itu adalah sekali lagi bagian daripada yang diwariskan, yang dicontohkan oleh para founding fathers kita, dan itu demikian nyata. Dan sekali lagi dalam posisi di mana Indonesia memperlakukan demokrasi, dan banyak orang mengatakan demokrasi Indonesia sekarang demokrasi yang begitu liberal, begitu luar biasa, dan bahkan lebih langsung ketimbang yang dilakukan di Amerika Serikat sekalipun. Ya. Karena memang banyak hal yang kemudian sudah dilakukan di Indonesia yang dulu di Amerika belum melakukannya. Tahun 55 ketika Indonesia melakukan pemilihan umum yang pertama, waktu itu saudara-saudara kita dari Indonesia Timur pun sudah mempunyai hak sama dengan saudara-saudara kita dari Indonesia oleh masyarakat di Amerika Serikat sekalipun. Saya mengatakan sekali lagi bahwa sila yang keempat ini memberikan pegangan yang kokoh kuat bahwa kepemimpinan sudah dicontohkan oleh para founding fathers itu betul-betul adalah kepemimpinan yang merakyat, yang kemudian menghadirkan hikmah. Dalam hikmah itu menghadirkan permusyawaratan, dan mereka menghormati perwakilan yang ada. Dan jadilah itu organisasi yang hidup, negara yang hidup, amanah yang maksimal, dan bisa menghadirkan demokratisasi yang berkeunggulan, yang berkemajuan. Tadi saya katakan, sekalipun Indonesia sekarang berada dalam kondisi yang disebut sebagai demokrasinya liberal dan demokrasinya begirafutif gitu ya. Tapi kalau para pemimpinnya tetap memegangi pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merujuk ke dalam Undang-Undang Dasar di bahasa saya itu ayat 2 yang menegaskan tentang amandemen Undang-Undang Dasar, kita menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi sekarang adanya bukan ada di para pemimpin pada tingkat apapun, tapi adanya di tingkat rakyat, karena rakyatlah yang akan memilih pemimpin. Bila ini kemudian disadari betul oleh para pemimpin kita, pemimpin di Indonesia, bahwa kepemimpinan yang mereka dapatkan sesungguhnya adalah kepemimpinan yang diberikan oleh rakyat, amanah yang diberikan oleh rakyat. Sekalipun barangkali melalui jalur birokrasi mungkin tidak secara langsung itu tidak, pastilah itu kemudian nanti akan bertemu dengan prinsip di mana kemudian eksekutif dipilih oleh rakyat, legislatif dipilih oleh rakyat, eksekutif legislatif itu yang nanti juga akan berpengaruh di dalam menentukan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin yang ada di Indonesia. Jadi kepemimpinan Pancasila meniscayakan hadirnya pemimpin yang betul-betul ya berorientasi kepada kerakyatan, yang mengembangkan kebijaksanaan, menghadirkan kemampuan untuk bermusyawarah, memberi dan menerima, membuka diri dan tidak menang-menangan untuk kemudian bermusyawarah dengan siapapun, dan pastilah kemudian mementingkan dan menghormati adanya perwakilan, baik itu perwakilan dari dirinya maupun perwakilan dari pihak yang lain, untuk kemudian menjadi bagian daripada potensi besar yang bisa dimaksimalkan oleh para pemimpin untuk menghadirkan sekali lagi bermusyawarah yang membawa kepada hadirnya solusi yang berkeunggulan bagi Indonesia. Yang terakhir, sila yang terakhir tentu sangat kita hafal, yaitu tentang kerakyatan, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ada yang saya hormati, kalau kita baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka di sana jelas sekali disebutkan bahwa ketika menyebutkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak langsung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ada atau ada kalimat sebelumnya yang menyebutkan dengan sangat jelas, yaitu serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya adalah bahwa cita-cita Indonesia merdeka dengan Pancasilanya, dengan sila pertama hingga sila yang keempatnya, sekalipun itu semuanya adalah bagian-bagian yang semuanya dipentingkan, tetapi kemudian oleh para founding fathers difahami bahwa itu semuanya adalah juga dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk disegarkan kembali, karena kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka kepemimpinan dalam konteks Pancasila, dan kemudian karenanya dia bisa melestarikan Indonesia yang bersatu, Indonesia yang
demokratis, Indonesia yang berkeadaban, Indonesia yang berketuhanan, itu menjadi sesuatu tentang kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam bahasa agama Islam ada ungkapan kalau orang yang fakir miskin itu seringkali kemudian bisa dengan mudah dibawa menjadi keluar daripada nilai-nilai agamanya. Tapi kalau dia tersejahterakan dengan semangat ketuhanan, dengan semangat keadaban dan keadilan, dengan semangat persatuan, dengan semangat kerakyatan yang berkedaulatan, dengan permusyawaratan perwakilannya itu, maka menghadirkan kesejahteraan, maka kesejahteraan itu menjadi kata kunci yang membawa kepada maksimalisasi dari potensi-potensi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan itu penting untuk hadir dalam sikap dan pribadi seorang pemimpin. Pemimpin yang orientasinya adalah bukan sekedar untuk kesejahteraan bagi dirinya, kesejahteraan bagi kelompoknya, kesejahteraan bagi sukunya, kesejahteraan bagi organisasinya, tapi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu kita lihat sekali lagi dalam tokoh-tokoh yang tadi telah saya sebutkan namanya di depan. Mereka semuanya adalah teladan berpikir untuk kemaslahatan semuanya. Bagaimana berpikir untuk mensejahterakan semuanya. Dan bagaimana mereka menjadi contoh tentang bagaimana perjuangan mereka adalah untuk kesejahteraan semuanya. Nah, para pemimpin yang berjuang Pancasila, sekali lagi adalah para pemimpin yang mempunyai obsesi yang sangat kuat bahwa amanah yang mereka dapatkan menjadi pemimpin bukanlah sekedar untuk kepentingan pribadi, kesejahteraan pribadi, keluarga, kelompoknya, organisasinya, partainya, profesinya, tapi amanah itu ada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya sampaikan di depan sekali lagi kata kunci tentang keteladanan para founding fathers. Mereka lah yang menjadi teladan yang luar biasa. Bagaimana mereka menghadirkan amanah-amanah kepemimpinan yang mereka dapatkan untuk kemudian menghadirkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia itu artinya adalah bukan hanya mereka yang ada di Jawa atau yang berada di luar Jawa, mereka siapapun rakyat Indonesia yang berada dimanapun juga, di seluruh persada Indonesia, di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Karena dengan reformasi yang kemudian orientasinya menghadirkan otonomi daerah, sehingga dimaksudkan untuk semakin para pemimpinlah yang kemudian mempunyai peran untuk bagaimana mempercepat terjadinya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini. Dan ketika kemudian dibuatkan beragam payung perundang-undangan untuk bisa merealisasikan ini, maksudnya adalah agar sekali lagi amanah kepemimpinan yang diberikan oleh rakyat kepada para pemimpin itu kemudian dipergunakan betul-betul untuk merealisasikan ketentuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang adalah merupakan sila yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak dan yang saya hormati, dengan pendekatan ini, maka sekali lagi pemimpin menjadi sangat dipentingkan. Tapi pemimpin yang dipentingkan adalah pemimpin yang mempunyai wawasan dan sekaligus juga pemahaman, komitmen mengamalkan seluruh 5 sila dari Pancasila itu secara menyeluruhannya. Nah, kalau itu bisa diinternalisasikan, bisa sampaikan tentang menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai rujukan tentang bagaimana dahulu mereka membuat Pancasila dan menyepakati Pancasila dan menghidupi Pancasila sampai kemudian hasilnya adalah hadirnya Indonesia merdeka, NKRI, dan kita sejak merdeka ini, dan Indonesia yang tetap bersatu berdaulat, sekalipun kita beragam, luar biasa, beragam pulau, latar belakang bahasa, latar belakang suku, latar belakang profesi, tapi kita tetap bersatu. Di tengah begitu banyaknya tantangan-tantangan ke depan, saya yakin bahwa pemimpin yang berjiwa dan memahami dan mengamalkan Pancasila secara kesejarahan yang demikian sangat gamblang, saya yakin menjadi semakin diperlukan. Apalagi sekarang kita berada di dalam era yang disebut dengan globalisasi, sebuah tantangan di mana kemudian kita diingatkan kembali bahwa para founding fathers itu pun juga sesungguhnya bukanlah pihak-pihak yang gagap dengan ide globalisasi. Mereka dari dulu pun sudah begitu mengglobal. Ada yang tamatan tadi saya katakan, ada yang tamatan dari Eropa, ada yang tamatan dari
Timur Tengah, ada yang latar belakangnya pendidikan saya, mereka tidak gagap dengan globalisasi dan mereka mewariskan kepada kita 5 sila dasar negara, ideologi negara yang bila itu dipegangi sekali lagi oleh para pemimpin, maka mereka pun akan tetap bisa mengarahkan kepemimpinan Indonesia di era globalisasi pun juga dengan cara-cara yang berkualitas, yang solutif, yang menghadirkan kesinambungan dan kelestarian daripada Indonesia. Sekarang kita menghadapi satu kondisi di mana dunia sedang terkena musibah yang disebut dengan pandemi COVID-19. Banyak orang membayangkan tentang pola kehidupan setelah COVID-19, bagaimana hubungan antar bangsa dan negara, bagaimana hubungan antar negara, bagaimana hubungan antar profesi. Menurut saya COVID-19 memang adalah sebuah pandemi dan sebuah musibah internasional. Tapi itu bukan berarti bahwa 5 sila yang diwariskan atau disepakati para founding fathers itu tidak menghadirkan pribadi-pribadi yang kemudian mampu untuk bisa meneropong dan atau bisa kemudian mengatasi masalah-masalah yang bisa termunculkan akibat daripada COVID-19. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan yang betul-betul asasnya kokoh kuat dengan ketuhanan Yang Maha Esa, asasnya kokoh kuat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, orientasinya ada persatuan Indonesia, kemudian menumbuh kuatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam urusan perwakilan, dan kemudian orientasinya adalah menghadirkan keadaan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya berkeyakinan bahwa pribadi-pribadi pemimpin semacam ini akan mampu untuk membawa Indonesia dan bangsa Indonesia melintasi perjalanan sejarah yang sangat berat, yaitu kehidupan pasca COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan pendekatan ini maka sekali lagi saya berharap bahwa pemahaman kita akan 5 sila daripada Pancasila ini dengan merujukannya kepada peristiwa-peristiwa di mana kemudian para founding fathers berperan untuk menghadirkan kesepakatan, menjadikan kepada kita sebuah cermin sekaligus sebuah spirit untuk kemudian kita tidak lelah dan terus menerus menggembleng diri kita untuk memahami, melaksanakan, mengamalkan, terutama sekali membina pribadi-pribadi, pemimpin-pemimpin yang orientasinya adalah berpancasila secara baik dan benar, melaksanakannya, menyebarluaskannya, membelanya, dan kemudian menghadirkannya menjadi kebijakan-kebijakan yang betul-betul akan melestarikan dan raya sebagaimana yang diciptakan oleh para founding fathers kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.